Saudara-saudari, selamat pagi. Pagi ini kita melihat kitab Amsal pasal 29. Hari Pastor Joshua yang menyampaikannya. Mau menerima pengajaran itu sangat penting kalau mau mendengar. Apalagi mengatakan tentang dalam teguran. Tidak mau diajar, keras kepala, pasti akan diremukkan. Kalau tidak dapat dipulihkan, yang bertegang leher tidak dapat dipulihkan. Di pasal 29, di pasal ayat 1 sampai 27. Yang mau diajar akan mendapatkan kehidupan. Yang tidak mau diajar, yang tidak mau mendapatkan teguran, akan diremukkan tidak tanpa dapat dipulihkan lagi. Di pasal 29 ayat pertama itu kata yang negatif, yaitu seperti di dunia, seperti di 10 perintah Tuhan, jangan. Di sini dikatakan mendapat teguran dan siapa yang bersetegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi di pasal 29 saya memberikan tema di dalam mendapat teguran, walaupun telah mendapat teguran, atau dalam mendapat teguran tidak mau diajar, akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Seperti tidak ada obat lagi. Apapun bisa ditolong. Tetapi, kalau tidak mau mendengar, itu tidak dapat diselamatkan. Apalagi di sini dikatakan dalam mendapatkan teguran. Masih bersetegang leher, tidak mau mendapat teguran. Itu pasti akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Di sini dikatakan adalah orang Israel. Orang Israel, mereka mendapatkan penghukuman dari Tuhan, masih bersetegang leher. Mereka akan diremukkan tanpa dipulihkan lagi. Pada saat Nabi menegur mereka, sekarang Tuhan menghakimi kamu, menghukum kamu. Kutuk terhadap negaramu telah sampai. Kamu menghadapi sampar, menghadapi bencana, kering ataupun sampar, bermacam bencana yang terjadi. Bahkan dari serangan dari luar, Tuhan membangkitkan negara asing untuk menghajar kamu. Asyur adalah tongkat murka Tuhan. Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa untuk menyerang kamu. Ini adalah pengajaran dari Tuhan, tetapi kamu tidak mau diajar, mendapatkan teguran. Kami masih mengandalkan Mesir, masih mengandalkan dunia, masih berjalan dalam dunia, jalan dunia. Maka dikatakan di Amsal akan sekonyong-konyong akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Tak ada jalan, itulah jalan maut, tidak bisa dipulihkan. Di sini mengajarkan, walaupun demikian Tuhan masih ada kasih karunia-Nya. Mereka pun masih gagal. Sampai pada akhirnya Tuhan dengan serius menghajar mereka. Walaupun Tuhan masih punya kasih karunia, tetapi Yesus keluar dari Yerusalem. Dia terpisah dari terpisah dari ajaran dari Yahudisme. Maka dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dia terpisah dari ajaran Yahudi. Walaupun dia masih memberikan kasih karunia, tapi bagi semua orang dunia,
kasih karunia bagi semua manusia. Bukan yang seperti waktu pertama dia di bait suci terhadap orang Yahudi. Maka keselamatan sampai pada bangsa asing, dan bangsa asing mendapatkan keselamatan setelah mereka dipuas penuh, mereka kembali ke Yahudi. Sehingga untuk menyelamatkan kaum Yahudi, Tuhan masih kasih karunia terhadap kaum Yahudi sampai sekarang. Ini bagi kini adalah satu peringatan yang serius bagi kita. Apakah kita juga demikian? Apakah kita juga seperti orang Israel? Seperti dihajar, tapi masih bertegang leher. Amsal memberitahukan kita, akhirnya nasibnya harus bagaimana? Akan sekonyong-konyong diremukkan dan tanpa dipulihkan lagi. Kita pikir kembali. Kita mengalami demonstrasi masyarakat. Masyarakat kita menghadapi serangan juga. Kemudian konflik. Kita juga menghadapkan satu tekanan yang besar juga, serangan yang besar. Apakah kita masih terus bertegang leher? Saya melihat teguran ini yang harus kita pelajari. Seharusnya kita untuk bertobat. Tetapi kita masih tetap untuk tidak mau bertobat, masih bertegang leher. Akhirnya akan sekonyong-konyong akan diremukkan. Ini mengatakan kita, bahkan masalah Taiwan. Taiwan juga demikian. Sekarang dalam ketegangan, tetapi presiden, pemerintah, rakyat yang dipikir apa? Apakah masih yang berpegang pada yang diharapkan pada Mesir atau pada keuntungan demi keuntungan diri sendiri? Negara diruntuhkan tidak peduli. Asal kita senang itu sudah cukup. Kalau demikian, mohon Tuhan mengampuni kita, berbelas kasihan. Aku tidak suka, tidak ingin melihat kita orang Chinese, Taiwan, Hong Kong dalam peperangan, dalam kerusakan, kefasikan. Kita harus bagaimana? Kita harus mau diajar. Kita harus percaya pada Tuhan. Bukan mengandalkan dengan kekayaan, bukan mengandalkan Mesir. Seperti kita berjalan seperti orang Mesir, orang Israel yang berjalan menuju ke kebinasaan. Walaupun Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk mereka kembali, tetapi masih terus bertegang leher, masih berontak sama Tuhan. Sehingga Tuhan seluruhnya menolak mereka. 400 tahun tidak berbicara lagi kepada mereka. Tuhan berkata kepada mereka, mereka memikirkan cara mereka sendiri dengan menggunakan caranya para nabi. Seperti kalau nabi berkata kepada kita, itu juga mewakili Tuhan berbicara kepada kita. Demikian terus, sesungguhnya mereka ditolak. Tuhan tidak lagi mengutuskan nabi terhadap mereka.
kepada mereka. Sampai 400 tahun kemudian, datanglah Yohanes Pembaptis di padang gurun yang berseru agar mereka bertobat, dan akhirnya Mesias datang. Tapi akhirnya juga Kristus mereka juga bunuh. Orang demikian bersetegang leher. Orang Israel bersetegang leher. Kita jangan demikian, saudara-saudari semua. Kita sekarang di Hong Kong. Kita dalam teguran Tuhan. Keadaan demikian, baik keadaanmu sendiri, keadaan rumah tanggamu, apakah kamu juga dalam teguran Tuhan? Apa jalan keluarmu? Yaitu mau menerima untuk diajar. Mau menerima pengajaran itu sangat penting. Agar kita mendapatkan hidup, Tuhan punya kasih karunia. Di seluruh pasal ini, Amsal yang hari ini ingin memberitahukan kepada kita. Di ayat pertama, yaitu adalah pemula, pengantar, yaitu siapa bersetegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kemudian dibagi dua subbagian, ayat 1 sampai dengan 15, subtema yang pertama. Dengan keadilan terhadap sesama. Ini adalah hukum emas. Setelah ditema, kita jangan dalam teguran untuk terus bertegang leher. Di dalam tema ini memberikan hukum bagi kita, yaitu prinsip hukum bagi kita, yaitu dengan keadilan terhadap sesama. Dalam segala sesuatu kita haruslah dalam kebenaran. Dalam atau boleh dikatakan dengan kebenaran terhadap sesama. Di ayat kedua dikatakan, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi orang fasik memerintah, keluh kesahlah rakyat. Apakah kamu mau menjadi orang benar atau menjadi orang fasik? Kalau orang benar, maka seluruh negara pun bersukacita. Tetapi kalau orang fasik yang memerintah, maka berkeluh kesahlah. Baik kamu orang biasa atau kamu petugas pemerintah, pejabat pemerintah, baik kamu orang kaya atau orang miskin. Kita harus menjadi orang benar. Jika orang benar bertambah, maka kita seluruh masyarakat pun akan bersukacita. Tetapi kalau jika menjadi orang fasik tanpa kebenaran, dalam teguran kita masih terus untuk tidak mau diajar, masih terus berbuat jahat, maka rakyatnya akan berkeluh kesah, semua akan menderita, semua dalam kesusahan. Satunya bersukacita, satunya berkeluh kesah. Orang benar membawa sukacita, orang fasik membawa keluh kesah. Baik itu rumah tangga, gereja juga demikian, masyarakat lebih lagi. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan hartanya. Di sini dimulai dari ayat ketiga, di sini ada kata dengan tolak belakang. Yang satunya orang benar, belakangnya orang fasik. Di ayat ketiga dikatakan orang yang mencintai hikmat dan seorang yang bergaul dengan pelacur. Apakah kamu mencintai hikmat, yaitu berjalan dalam kebenaran, atau kamu bergaul dengan pelacur yang berada dalam hawa nafsumu, yang
dalam hawa nafsu, yaitu kamu tidak mau diajar, tidak ada prinsip, kamu tidak punya hikmat. Satunya di sini, satunya berhikmat, satunya yaitu dalam hawa nafsu. Sama dengan satu orang benar, satu orang fasik. Kalau kita melihat terus, dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Jadi seorang raja, apakah kamu berjalan pada kebenaran? Kalau kamu berjalan pada kebenaran, maka tegaklah negerimu. Tetapi kalau kamu menjadi seorang pejabat yang suka memungut banyak pajak atau suap, kamu sendiri untuk mengumpul kekayaan bagimu sendiri dengan cara menerima suap, kemudian kamu dengan kekuasaanmu memberi keuntungan bagi orang, maka negara pun akan runtuhlah. Kalau di sini saya ada yang salah juga, mohon maaf. Yang saya katakan adalah kebenaran. Kalian haruslah mendengar. Kita kembali. Di ayat ke-7, orang yang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengerti. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Kita harus menjadi orang benar. Pencemooh mengacau kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Di sini juga ada satu kata yang menjadi perbandingan di ayat ke-8, yaitu pencemooh dengan orang bijak. Ini dan juga di ayat ke-7 orang benar dan orang fasik. Di ayat 9 orang bijak berperkara dengan orang bodoh. Orang bodoh yang mengamuk tertawa sehingga tidak ada ketenangan, dan juga orang yang haus dan akan darah, dan orang yang membenci orang saleh yang saling berperkara. Walau bagaimanapun mereka tidak bisa tenang. Sering menyerang itu tidak bisa tenang. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Yaitu orang yang haus akan darah, yang satunya orang saleh, orang yang jujur. Mereka saling berlawanan. Orang yang haus akan menginginkan nyawa orang saleh. Orang yang bebal melepaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya, yaitu orang bebal dengan orang bijak. Kemudian pemerintah, di ayat 12, kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Di sini dikatakan pemerintah dan orang-orang yang berbohong. Dan kalau pemerintah yang mendengar akan kebohongan, maka semua pegawainya akan menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Orang miskin dan penindas di dunia ini sering bertemu. Di sini dikatakan Tuhan membuka mata kedua orang itu bersinar. Nanti akan saya terangkan lagi. Raja yang menghakimi orang yang lemah dengan adil, tatanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Raja dengan orang lemah. Raja harus ada keadilan, maka tatanya akan kokoh. Di ayat 15, tongkat dan teguran mendapatkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Di sini anak dengan ibunya. Dua generasi yang di generasi sebelumnya harus
menerima ajaran, dan generasi yang di atasnya harus memberikan pengajaran. Kalau di sini anak yang dibiarkan, maka orang tuanya pun akan dipermalukan. Karena keterbatasan waktu, saya tidak secara terlintas, jadi saya satu sub untuk melihat di sini. Ini menerangkan dua macam orang, satu fasik, satu orang benar. Orang sifat orang benar yaitu orang benar, orang yang saleh, orang yang jujur, orang tua. Dan juga orang fasik yaitu si pencemooh, orang yang haus akan darah, orang yang bebal, orang pemarah, orang bodoh, orang-orang ini orang yang suka berbohong dan lain-lain. Mereka itu satu yang berlawanan. Tetapi di sini mengatakan satu masalah intinya, yaitu di pasal 23 dan 15. 13 dan 15. Sampai 15, pasal 13 sampai 15 itu adalah satu kesimpulan. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Baik kamu orang benar atau jahat, baik kamu orang bodoh atau orang bijak, baik kamu miskin atau kaya, baik kamu apakah kamu penindas, kalau kamu bertemu dengan sesama, maka Tuhan membuat matamu bersinar, yaitu Tuhan akan membuat matamu akan melihat apa yang dimaksud dengan kebenaran. Pada saat kamu mau menerima untuk diajar, kamu akan mendapatkan hidup. Tuhan akan menggunakan cara agar kamu tahu kebenaran, atau menggunakan dengan menghukum. Pada saat kamu mendapatkan atau teguran, pada saat kamu mendapat teguran, kamu haruslah membuka matamu. Pada saat kamu mau menerima untuk diajar, maka kamu akan mendapatkan hidup dan kamu akan lepas dari kesulitanmu. Tetapi kamu tidak mau mendapatkan teguran pada saat Tuhan menerangimu atau menegurmu. Kamu tidak mau untuk bertobat, berubah, maka kamu akan diruntuhkan, diremukkan, dan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi orang tua, kamu haruslah mengajar anak-anakmu. Mengajar anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Mengajar anak-anak itu harus ada agar anak-anakmu baru bisa bangkit. Kamu baru bisa mendapatkan sukacita. Di ayat 1 sama dengan 15 dikatakan sukacita, bersorak, damai, negara yang kokoh. Ini adalah hasil daripada kebenaran. Tetapi dalam hasil dari kebenaran, intinya kamu harus mau menerima teguran atau pengajaran. Kesimpulannya, pada saatmu dewasa, apakah dia menjadi orang benar atau orang fasik? Apakah dia orang yang sabar atau orang yang pemarah? Apakah dia orang yang ditindas? Apakah orang yang bisa menangkan atas tindasan? Apakah dia bisa menjadi orang yang berhikmat, atau diakah orang yang suka menerima puji-pujian? Kuncinya di mana? Yaitu pada saat dia masih kecil, yaitu mau menerima pengajaran dari orang tua. Jadi kamu menjadi ayah dan ibu, anakmu masih kecil, kamu harus mengajar mereka. Seperti Tuhan mengajar orang Israel sama.
Tetapi sayangnya manusia tidak mau diajar. Tapi walaupun demikian kita harus tetap mengajar mereka. Jadi janganlah pada waktu mereka masih kecil kita terus memanjakan mereka. Yaitu sesungguhnya kamu menggunakan kata-kata yang manis untuk menyenangkan hatinya, takut untuk merusak hubungan, tidak berani mengomongkan kebenaran dan kata-kata yang tepat, yang benar, bahkan tidak berani untuk memukul mereka. Apalagi sekarang di masyarakat kita tidak boleh memukul mereka. Tapi saya pada waktu saya kecil, pada waktu di SD kelas 6 sebelumnya, setiap hari saya dipukul ibu saya. Kadang saya pakai 2 helai celana atau 2 jaket sekolah, seragam sekolah, mama saya terus pukul saya. Jadi kalau pakaian tebal kan ada pelindungan. Setiap hari saya dipukul ibu saya. Iya, kalau benar ya dipukul, salah ya dipukul, itu sih tidak benar. Tapi kalau tidak dipukul juga itu tidak benar. Tapi setiap hari dipukul itu juga salah. Ya sesungguhnya kalau harus diajar, diajar dalam pengajaran yang tepat. Walaupun ibu saya memukul saya begitu banyak, saya tahu ibu saya menyayangi saya tahu. Pada waktu saya dewasa saya berpikir kembali, karena ibu saya karena single, dia sendiri yang membesarkan anak-anaknya, dia ada kepahitan tidak bisa diutarakan, jadi emosinya tidak baik, jadi dia bisa memukul kami. Saya juga bisa memaklumi ibu saya dan saya sangat menyayangi ibu saya. Saya berterima kasih kepada ibu saya. Jadi ibu saya dia umur 40-an tahun dia sudah meninggal dunia. Karena di masanya dia itu sangatlah susah, menderita dari kecil. Dia sudah menjadi menantu orang. Dia lahir dari keluarga yang bangsawan, punya uang. Ayah ibu saya, kakek saya, mereka orang kaya, tetapi karena narkoba, mereka peminum, berjudi, akhirnya mereka bangkrut sehingga anak pun dijual. Jadi ibu saya juga dijual sama orang untuk menjadi menantu orang. Di situ banyak mendapatkan tindasan penganiayaan, akhirnya dia melarikan diri. Di zaman Jepang dia melarikan diri, perang Jepang dia melarikan diri dan kenal sama ayah saya, tetapi sayangnya ayah saya juga orang yang memukul istri dan juga berjudi dan juga pemabuk. Setiap dia pulang ke rumah, dia mengambil uang yang di rumah. Kalau ibu saya tidak kasih, dia memukul ibu saya. Jadi ibu saya juga sangatlah menderita. Dan juga membesarkan kami 2 beradik. Saya tahu dia sayang sama saya. Dia memang mengajar saya banyak sekali pengajaran. Apalagi pada waktu saya mencuri, saya dipukul dengan serius. Tapi sekarang kita janganlah demikian memukul, tetapi kita harus mengajar. Di saat memang perlu untuk dipukul, boleh dipukul. Saya cuma menerangkan setengah dari pasal yang di belakang. Saya dengan 2 kalimat, yaitu percaya pada Tuhan. Ayat 16 sampai dengan 27. Kuncinya di mana? Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Di ayat 25.
Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Saya menggunakan dua kalimat ini sebagai hukum, prinsip hukum yang takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa yang datang pada Tuhan dilindungi. Siapa percaya pada Tuhan dilindungi. Kita percaya Tuhan. Tuhan berkuasa. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan menggunakan mulut kita. Dan jangan takut kepada orang. Kita takut sama orang. Saya beritahu kamu, asal kamu tidak membuat kesalahan, kamu jangan takut kepada orang. Kamu berjalan dalam hukum. Hukum juga untuk mengatur masyarakat. Kamu percaya pada Tuhan. Janganlah berbuat salah. Percayalah pada Tuhan. Dimanapun kamu berada, kamu akan aman. Kamu akan damai. Mohon Tuhan menolong kita. Ya, hanya kita percaya pada Tuhan kita akan dilindungi. Dan Tuhan berkuasa. Tuhan berdaulat atas segalanya. Sejarah negara kita, Hong Kong, keadaan Hong Kong, Taiwan, keadaan Taiwan, dan sampai hari ini masih punya kesempatan. Kalau dua negara kita percaya pada Tuhan, pasti akan ada damai sejahtera. Dan Tuhan juga memakai kita orang-orang Cina untuk berjalan dalam pintu penginjilan, untuk menginjil. Tongkat penginjilan ada pada kita. Saya sangat tidak berharap untuk berperang. Tuhan menginginkan kita untuk menginjil, bukan untuk berperang. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita terus percaya pada Tuhan. Amin.
Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami apa yang Engkau firmankan kami katakan amin. Di dalam hidup kami perlu akan pengajaran dari-Mu Tuhan, teguran dari-Mu Tuhan, pengajaran dari kasih-Mu. Kami punya Alkitab, kami ada firman-Mu Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kami. Terima kasih Tuhan, dan juga Engkau membawa kami setiap orang di gereja 611 gereja yang dalam pengembalaan, dan di sini kami mendengar akan otoritas kami yang berbicara kepada kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa, kami bersyukur sekali ini Engkau mengajarkan pada kami, apakah kami mau untuk mendengar. Saudara semua, baiknya kita sekarang kita datang di hadapan Tuhan untuk teduh, agar Roh Kudus berbicara kepada hati kita. Mungkin di masa pertemuan kita, ayah ibu kita berkata kepada kita, mungkin anakku, kamu tidak mendengar, kamu keras kepala, bertegang leher. Pada saat saya berbicara, berkata, ayah ibu kamu tidak mau tahu akan aku. Atau pada saat berhubungan dengan sesama, orang merasa tidak bisa mengadakan komunikasi dengan kita. Atau baik kita ada waktu berumah tangga, ada kalanya mulut kayaknya merespon apa yang mereka bicara, tetapi hatimu menolak, tidak mau dengar. Saat ini Roh Kudus datang di hati kita, agar kita lebih dalam lagi untuk diterangi. Roh Kudus, mohon Engkau datang di dalam hati kami, terangilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berilah kami hati yang mau merendahkan diri, agar Engkau memberikan kami hati yang mau untuk diajar, agar aku berjalan dalam petunjuk-Mu, agar aku berjalan dalam kehendak-Mu, sama seperti kehidupan Yesus. Waktu saya berdoa, saya melihat ada arus yang membawa seperti tanah longsor yang membawa kita. Mungkin saya melihat di antara kita, saudara semua, ada yang mempunyai hutang, ada hutang bank di kredit setiap bulan, kamu tidak bisa membayar. Hari ini Tuhan berfirman padamu, bertobatlah, bertobatlah. Berapa banyak pemberian dariku padamu, gunakan itu. Jangan mengandalkan dengan bank, dengan hutang, sebab itu akan menelanmu. Itu akan menelanmu agar kamu sekarang hidup dalam hutang. Kalau saudara-saudari punya masalah ini, berdoalah. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi kartu kreditmu, hutangmu makin menumpuk. Bertobatlah, bertobatlah. Jangan mengira kamu bisa untuk mengatasi semua ini. Kembalilah, bertobatlah demi keuanganmu. Kamu bertobat. Saya melihat ada jaring laba-laba. Kamu mengira kamu bisa menebus ini. Kamu seperti serangga. Kamu mengira kamu bisa menebus sarang laba-laba.
Tapi Tuhan berkata, janganlah kamu menerobos, janganlah berjalan dalam jaringan hawa nafsumu. Kembalilah untuk bertobat. Saudara semua, lebih dalam lagi untuk bertobat, untuk jalan pertobatan, yaitu jalan yang mengandalkan Tuhan, jalan percaya pada Tuhan. Baik kamu dalam keuangan, baik dalam hawa nafsumu, Tuhan pasti akan menolongmu. Kalau tidak untuk mau bertobat, maka kamu akan sekonyong-konyong, kamu akan diremukkan. Kembalilah untuk bertobat. Roh Kudus, kami berterima kasih Engkau memberikan petunjuk-Mu pada kami dalam hidup kami. Ada kalanya kami untuk meredakan tekanan kami hanya memuaskan apa yang tidak memuaskan di dalam hati kami. Tuhan, kami datang di hadapan kami, mengaku Tuhan, kami orang yang bersetegang leher. Ada kalanya kami tersesat. Kami merasa ini tidak apa-apa, kami ingin menghindar. Tetapi hari ini Tuhan, kami berkata kepadamu, Tuhan, kami mau untuk kembali bertobat, datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Ada kalanya jaringan dalam hidup kami, di dalam kami sendiri pun tidak tahu. Kami tidak tahu apakah kami bisa mengatasi melampauinya. Tuhan, ampunilah kami. Kami punya hati yang bersetegang leher. Hati kami orang yang keras kepala. Tuhan, kami mohon pada Engkau untuk menolong kami. Bukalah mata kami agar kami punya hati yang rendah diri, hati yang mau diajar. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu datang pada kami untuk menerangi kehidupan kami. Tuhan, mohon Engkau mengampuni hati kami. Kami sangatlah manusiawi. Kami merasa benar sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ada kalanya kami hanya melihat masalah orang, tetapi tidak bisa melihat masalah sendiri. Ada kalanya kami sering mengatakan kesalahan orang, merasa orang tidak mau mendengar perkataan kami, tetapi itu adalah masalah kami sendiri, karena kami adalah orang yang keras kepala, kami adalah pemberontak. Tuhan, mohon pada Engkau menerangi kami, tolonglah kami agar kami punya hati yang rendah diri, agar kami bisa melihat keadaan kami sendiri. Telunjuk kami bukan menunjuk orang lain, tetapi haruslah menunjuk pada diri kami sendiri, melihat akan masalah kami sendiri, agar kami mohon pengampunan dari-Mu, agar kami kembali bisa berdiri kokoh di hadapan-Mu. Mohon Engkau hati pertobatan bagi kami, anugerah pertobatan bagi kami ya Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan, agar kami perlu Tuhan, agar kami punya kasih karunia untuk bisa mengaku dosa kami, sehingga kami bisa kembali bertobat, sehingga kami mendapatkan kehidupan penuh dengan kemenangan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Engkau memperingatkan kami agar kami punya hati yang punya bertobat. Tuh di Alkitab dikatakan raja yang kita berdoa agar kita punya hati yang mau diajar, yang kita berdoa juga untuk Hong Kong dan Taiwan. Kita mohon pada Tuhan agar jika orang benar bertambah sukacita rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah berkeluh kesah rakyat. Kita mohon pada Tuhan untuk berdoa agar banyak orang benar
Tuhan, kami berdoa padamu. Tuhan, kami mohon padamu. Kami berdoa untuk Taiwan. Tuhan, kami mohon Engkau untuk menghentikan segala pertikaian politik padamu Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, mohon pengampunan darimu. Mata kami, hati kami lebih mementingkan akan keuangan kami daripada Engkau. Tuhan, sucikanlah mata kami. Tuhan, kami deklarasikan Tuhan, kami setiap orang-orang Hong Kong agar kembali kepadamu. Tuhan, Engkau sucikan mata kami Tuhan, selaput mata kami agar kami hanya tertuju pada Engkau Tuhan. Tuhan, mohon Engkau mengampuni Taiwan yang sering bersalah pada Engkau, yang sering menghakimi dalam mulut pembicaraan, dan banyak perkara Taiwan yang berdosa padamu, bahkan Taiwan merasa benar sendiri. Tuhan, kami melihat Taiwan negara yang baik, tetapi kami tidak melihat kami perlu akan Engkau. Mohon Engkau berbelas kasihan, mohon Engkau mengampuni kami agar hati kami bertobat. Saya dalam nama Tuhan Yesus kami mendeklarasikan Engkau Tuhan atas Taiwan, dan juga Engkau Tuhan di atas segala hidup kami, dan Tuhan di atas Taiwan, seluruh rakyatnya Taiwan, agar Taiwan bisa masuk dalam rencana Tuhan Yesus, agar Taiwan bangkit menjadi penginjil yang menginjil bagi orang-orang Cina. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk Hong Kong, datang di hadapan-Mu, mohon Engkau mengampuni Hong Kong. Masyarakat Hong Kong matanya selalu tertuju pada keuangan, hanya tertuju pada akan kebebasan diri kami sendiri, kemerdekaan sendiri, dan keuntungan kami sendiri. Kami tidak untuk tempat Hong Kong ini berseru pada Engkau. Bahkan dalam masa yang sulit kami berpikir untuk pergi dari Hong Kong. Mohon Engkau mengampuni kami orang yang egois. Berilah Engkau kehendak-Mu pada masyarakat Hong Kong, hati masyarakat Hong Kong, agar masyarakat Hong Kong punya hati yang mau mendengar Engkau, dan punya hatinya Hong Kong bisa mendengar akan Engkau. Berilah kasih-Mu terhadap masyarakat Hong Kong, dan agar kami bisa setia pada Hong Kong, dan juga kami demi Hong Kong bisa berdiri berseru pada Engkau, berjalan dalam kehendak-Mu. Kami perlu akan kasih-Mu untuk mengasihi tanah Hong Kong. Mohon Engkau berikan kepada kami. Angkatlah, buanglah segala keegoisan kami, ketakutan kami, buanglah segala kami hanya membuat rencana untuk diri kami sendiri. Mari kita bangkit bersama. Kita menghafal 2 ayat. Di ayat pertama, kita bersama bacakan 2 kali, kemudian kita hafalkan bersama. Mari. Siapa bersetegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Siapa bersetegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Mari kita bersama hafalkan di ayat yang pertama. Siapa bersetegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Mari sekali lagi. Siapa bersetegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kalau ada di sebelahmu ada orang, kamu hafalkan
Bagi mereka, walau siapa bersetegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Mari kita pejamkan mata, kita masuk dalam kebenaran ini. Di dalam hatimu, engkau renungkan ayat ini. Renungkan ayat ini agar ayat ini diukir dalam hatimu. Kita renungkan, teliti kita diri sendiri, apakah aku orang yang bersetegang leher? Apakah aku orang yang bersetegang leher? Pada saat aku mendapatkan teguran, dapatkah aku melihat itu teguran dari Tuhan? Tuhan, berilah kami hati yang mau untuk diajar, agar jangan sampai kami diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Mengapa saya tidak mau menerima setiap teguran dari orang? Masalah saya di mana? Mengapa saya suka mendengar kata-kata yang manis? Amsal memberitahukan kepada kita, karena kita sering merasa rendah diri, penuh dengan ketakutan. Di mana jalan keluar? Jalan keluar adalah percayalah pada Tuhan. Mau menerima setiap teguran. Jalan keluar yaitu percayalah kepada Tuhan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya membahas lagi satu, masih tetap ini satu yang sulit untuk dibahas juga nih. Diternyatakan di ayat 21. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadi dia keras kepala. Di sini dimasukkan bukan memanjakan hamba kita atau pembantu kita seperti pembantu Filipina atau Indonesia. Dia bekerja baik, tidak baik, kamu tetap berkata, oh kamu kerjamu sangat baik, ini lama kelamaan dia akan manja. Karena sejak muda kamu telah memanjakan kamu. Apakah kamu memanjakan? Apakah dia akan tidak pergi darimu? Seperti anakmu sama? Memang benar dia bisa seperti anakmu. Tetapi masalahnya, anak yang bagaimana? Anak yang tidak kamu ajar. Anak yang tidak kamu ajar, dia tidak membuatmu ketenangan. Dia akan membuatmu tidak tenang, akan memalukanmu. Demikian juga kamu terhadap hamba atau pembantu, juga kita harus mengajar mereka. Terhadap anak harus diajar. Dan demikian juga terhadap hamba juga harus, kita harus menegur mereka.
Jadi raja juga harus menegur rakyatmu, mengajar rakyatmu. Bagaimana kita bisa mempunyai hati yang mau untuk mengajar? Pertama, kita harus menerima ajaran atau menerima teguran. Buanglah segala ketakutan bagi kita. Kita kembali membaca di ayat 25 sampai sama 26 bersama. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka kepada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Ulangi, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Dari Tuhan orang menerima keadilan. Itu keadilan bukan dari Tuhan. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi yang menerima keadilan atau kamu duduk di posisi mana itu dari Tuhan, bukan pemerintah. Jangan salah. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Mengapa kita tidak berani untuk menegur orang? Karena kita takut. Kamu tidak berani untuk menegur anakmu, tidak berani menegur hambamu, kamu tidak berani menegur anggota selmu karena takut. Kamu takut dia tidak senang, takut dia lari, takut dia memberontak padamu, atau juga takut akan hubungan menjadi tegang. Tetapi kalau kamu demikian, kamu akan kehilangan dia akan mempermalukanmu, membuat malu kamu. Maka haruslah ditegur. Kita harus menjadi orang yang mau untuk menerima teguran. Dan juga kita harus bangkit untuk mengajar orang atau menegur orang lain. Ini agar kita yang mau menerima teguran ini bisa kita teruskan. Selagi anakmu masih muda, masih kecil, selagi hambamu masih mau untuk ditegur, selagi dan juga anggota selmu baik, ya memang terhadap anggota selmu atau pembantumu tidak boleh dengan tongkat untuk dipukul, ya kamu harus dengar dengan jelas, tetapi kamu punya otoritas. Kalau pembantumu berbuat salah, kamu harus menegur dia. Kalau kamu terus demikian, saya tidak mau memakai kamu lagi. Boleh. Dia harus berubah. Kamu harus menegur dia. Kamu harus mengambil otoritasmu. Amin. Mari kita pejamkan mata. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mohon Tuhan, ketakutan dalam hatimu diambil keluar darimu. Takut kepada anakmu, jadi istri takut kepada suamimu. Takut dia tidak suka padamu, muram padamu, takut suasana menjadi tidak baik, akhirnya hanya mendatangkan jerat. Takut akan anggota selmu pergi, takut anggota selmu tidak suka, yang akhirnya mendatangkan jerat. Tuhan, lepaskanlah kami dari perasaan takut, hati yang takut, ketakutan dalam hati kami. Rasa takut kami yang dari kecil itu Tuhan Engkau ambil. Merasa tidak aman, Engkau ambil. Yang merasa tidak percaya diri, Tuhan Engkau ambil. Segala emosi yang datang daripada ketakutan dan pikiran yang membelok dari pikiran kami, rasa ketakutan, Tuhan Engkau buang ini dari kami semua. Dari kehidupan kami, karena tekanan, karena
kesulitan, tekanan Tuhan. Tuhan, lepaskanlah kami. Kebenaran membawa kami pada kebebasan. Kasih kami memenuhi kami agar kami tidak takut. Hanya percaya pada Tuhan. Dilindungi. Mohon Tuhan, percaya pada Tuhan, Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada saat Engkau menegur kami mohon pada Engkau. Kami menghadapi kesulitan, kami percaya pada Engkau. Menghadapi anak-anak kami yang tidak percaya, yang tidak mau diajar, hamba kami, anggota sel kami yang tidak mau diajar kami, Tuhan, kami percaya pada Engkau. Tuhan, beri kami dengan hati ketenangan. Lindungilah kami karena Engkau adalah pertolongan kami. Karena dari Tuhanlah yang menerima keadilan, bukan dari siapapun. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Sekarang saya duduk di posisi manapun, ini adalah Engkau yang memberinya, bukan karena dari bosku atau orang lain. Yang memberi keadilan itu adalah dari Tuhan. Letakkan tanganmu di hatimu. Ikutilah doaku. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka kepada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Tuhan, berilah iman ini di dalam kami, agar kami terus mengikuti Engkau, agar aku mau menerima teguran, orang yang mau menerima teguran, dan juga kami bangkit. Engkau memberikan identitas kepada kami, yang orang-orang yang Engkau letakkan di bawah kami untuk mengajar mereka atau menegur mereka. Beri kami hati yang mau untuk ditegur, agar kami memberikan kami hati untuk diajar. Berkatilah kami, saya, hamba saya, pembantu saya, anggota sel segala, keluarga saya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.